Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jarotama Wirayuda, NPM 212003995 akan memaparkan video pembelajaran tentang badan usaha dalam perekonomian. Materi yang akan dibahas di sini yaitu konsep badan usaha, yang kedua badan usaha milik negara BUMN, yang ketiga badan usaha milik daerah BUMD, yang keempat badan usaha milik swasta BUMS. Badan usaha itu sendiri memiliki arti badan usaha adalah organisasi yang didirikan dan dioperasikan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Tujuan dari badan usaha yaitu untuk mencapai tujuan tertentu seperti menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan usaha memiliki peranan penting dalam perekonomian. Yang pertama yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga meningkatkan pendapatan kerja. Yang keempat memacu pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri badan usaha itu sendiri, yang pertama yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu menggunakan modal dan tenaga kerja. Yang ketiga dipimpin oleh usahawan. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha terdapat 3 fungsi. Badan usaha dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga dan organisasi. Yang pertama ada fungsi komersial. Fungsi komersial yaitu untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Yang kedua ada fungsi sosial, adalah proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal. Anggota keluarga belajar disiplin budaya norma melalui interaksi dalam keluarga sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, bertugas untuk mengembangkan jaringan dan meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademi, media, pengusaha, kamar dagang dan industri. Selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifatnya. Yang kedua ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris bergerak dalam bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan. Yang ketiga ada badan usaha manufaktur. Badan usaha industri bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Yang keempat ada badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Yang kelima ada badan usaha jasa. Badan usaha jasa melakukan kegiatan memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Tujuan BUMN yang pertama mencari keuntungan, yang kedua menjadi perintis kegiatan usaha, yang ketiga menyelenggarakan kemanfaatan umum, yang selanjutnya badan usaha milik negara atau BUMN terbagi menjadi dua, yaitu seperti KAI, PLN, Mandiri, itu termasuk perusahaan perseroan. Yang kedua Bulog dan Penggadaian, itu termasuk perusahaan umum. Selanjutnya ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Landasan operasional yang digunakan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, badan usaha milik daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan BUMD sendiri memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Di sini badan usaha milik daerah atau BUMD terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan perseroan, yang kedua perusahaan umum. Contohnya seperti BPD, Transjakarta, dan PDAM. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta atau BUMS, merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan utama berdirinya BUMS adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Tetapi keberadaan BUMS memberikan dampak yang baik bagi perekonomian karena BUMS memberikan pajak bagi negara. Badan usaha milik swasta terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perusahaan perseroan, 2. Firma, 3. Persekutuan Komanditor atau CV, 4. Perseroan terbatas atau PT. Contoh badan usaha milik swasta yaitu ada BCA, Indofood, Unilever, dan Bidang Garam. Di sini kesimpulannya yaitu dalam suatu perekonomian adanya badan usaha dan berbagai lembaga keuangan merupakan komponen penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu peranan yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk badan usaha adalah dengan memberikan modal jangka panjang maupun jangka pendek untuk memperluas usaha. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah video pembelajaran tentang badan usaha dalam perekonomian. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Jarod Tama Wirayuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.